Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menindak tegas 26 pelaku usaha yang belum penuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menindak tegas 26 pelaku usaha termasuk hotel dan rumah makan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Daerah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari surat teguran kedua yang dilayangkan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lampung Barat pada 20 Januari 2025. Meski telah diberikan waktu, sejumlah pelaku usaha belum juga mengoperasikan tapping box atau alat pencatat transaksi yang menjadi dasar penghitungan pajak daerah. Sebagai bentuk peringatan tegas, tim gabungan yang terdiri dari Bapenda, Inspektorat, Satpol PP, dan DPM PTSP pada Selasa 20 Mei 2025 memasang spanduk bertuliskan peringatan wajib pajak ini dalam pengawasan di depan lokasi usaha yang tidak patuh pajak. Penindakan itu menyasar sektor usaha yang berpotensi besar dalam penyumbangan pajak, mulai dari usaha makanan dan minuman, perhotelan hingga tempat hiburan. Ironisnya, pelanggaran terbanyak ditemukan di Kecamatan Balik Bukit, wilayah pusat ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat. Ini upaya kita tahun lalu 2024 kita sudah pasang tapping box. Ya, tapping box ini memastikan berapa transaksi dan berapa kewajibannya terhadap pemerintah daerah. Nah, dari sekian banyak 50 lebih yang kita pasang itu ada 30 atau 40% itu yang kurang optimal. Bahkan informasi dan data yang ada pada kami itu ada yang tidak dipakai sama sekali. Ya. Nah, ini sesuai dengan regulasi yang ada bahwa kita ikut tahapannya, ada teguran 1, teguran 2, dan hari ini kita sampaikan teguran ketiga, artinya peringatan terakhir itu ya, sambil kita tim ini ya, dilakukan tim Bapenda sendiri, kemudian Pol PP, kemudian bagian hukum, kemudian ada PTSP, itu tim yang turun. Nah, untuk menyampaikan teguran terakhir, teguran ketiga, sambil kita pasang ada banner peringatan lah gitu ya, sambil kita sampaikan bahwa ini hendaknya ditindaklanjuti, diselesaikanlah rasanya ya pajaknya, karena ini kewajiban. Jadi kalau sampai waktunya tidak ditindaklanjuti, tidak diselesaikan, ya kita ikuti tahapan yang ada dalam regulasi kita. Ya. Tapi harapan saya, himbauan saya dengan para pelaku usaha supaya ini ditaati lah. Kan kewajiban itu kan ada dua, kalau menurut saya dua macam. Kewajiban terhadap Tuhan, Sang Pencipta, kewajiban terhadap pemerintah. Pada Tuhan keluarin zakatnya, gitu kan. Kalau pada pemerintah ya bayar pajaknya. Nah, memang ada alasan-alasan dari teman-teman pelaku usaha ini kalau di pungut pajak gitu, nanti omsetnya berkurang karena pelanggannya pindah gitu. Saya pikir kalau itu yang dikemukakan kurang pas. Kenapa? Karena pelanggan itu datang itu yang penting pelayanan, saya pikir. Kalau pelayanannya bagus, kemudian rasanya, kalau rumah makan dia pas di lidah, ya datang lagi lah. Dan perlu dipahami bahwa pajak ini sesungguhnya tidak dikenakan kepada pengusahanya, tapi dikenakan pada pelanggan, pada konsumen ya. Pada konsumen. Nah, jadi harapan saya bisa taatilah karena ini kewajiban. Jadi punya hak dan kewajiban, hak mereka untuk mencari kehidupan yang layak, ya, berusaha. Tapi kewajibannya ada juga, yaitu pajak kepada pemerintah daerah. Jika teguran ketiga ini tidak diindahkan oleh para pengusaha, Pak, maka langkah tegas apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Ya, karena ini kalau di dalam regulasi yang ada kan itu ada pidananya. Ya, kita ikuti jalur hukum pidananya seperti itu. Tapi itu harapan terakhir. Kenapa? Karena ya tujuan adanya pemerintah ini kan untuk mensejahterakan masyarakat ya. Nah, tapi itu tadi jangan lupa kewajiban masyarakat itu semua akan kita sejahterakan, baik yang ekonominya menengah ke atas atau terutama yang ekonominya
di bawah garis gitu ya. Nah, subsidi silang lah dari pajak ini dapat dari pengusaha yang menengah ke atas, kita pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang lain. Pokoknya gini, kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada. Tahapan-tahapan juga kita lakukan itu. Tapi mohon maaf betul, bukan berarti pemerintah daerah ini senang melihat rakyatnya menderita. Enggak, tapi ini aturan-aturan itu kan sudah pasti sudah dikaji melalui kajian bahwa ini sudah mampu dan harus membayar. Nah, perlu disadari bahwa oleh pengusaha mungkin ada 1, 2 atau beberapa di antaranya yang datang ke Lampung Barat kan sudah maju. Ya. Tidak tahu betapa susah payahnya membangun Lampung Barat ini sehingga jadi seperti ini. Nah, marilah sumbangsihnya kepada pemerintah daerah. Kalau dalam ketentuan PBJT itu kan ya namanya makan minum ya. Jadi semua yang makan semua yang minum sebenarnya. Tapi kita kan ada kriterianya ya. Kalau baru 5-6 orang misalnya, yang jelas itu ada kajian dari tim. Ada ini masuk kriteria atau tidak. Nah, betul ada alasan dari teman-teman pengusaha ini, pelaku usaha ini yang tidak semua dikenakan ya. Kok seperti tebang pilih. Ini bertahap. Semua nanti yang sudah masuk kriteria akan kita pasang. Tahun ini kita sudah koordinasi dengan pihak vendor. Mereka bersedia menambah berapapun. Yang bisa dipastikan 50 tahun ini ditambah. Tapi menurut mereka kan sewa alatnya itu, sewa jalan terus. Tapi kok yang ada saja tidak maksimal, masa mau ditambah? Gitu. Nah, kalau ini sudah maksimal kita akan ajukan, akan ditambahkan ini sesuai dengan bertahap. Percayalah nanti semua yang sudah masuk kriteria, yang sudah memungkinkan untuk dikenakan dipasang, tapi bukan akan kita pasang semua. Dari Lampung Barat, Ananda Yosan, Mitra TV melaporkan.